Enaknya kuahnya. Beli di mana nih? Enak ya? Enak. Banyak nanya tinggal makan juga. Dari tadi beli di mana? Iya. Sampai kesedak lagi. Itu lapar apa rakus? Bentar. Enak sih tapi. Oh ya, selamat makan. Pelan-pelan aja makannya, entar sedak loh. Nggak ada yang dikejar ini kan? Ya. Kau juga kenapa dari tadi diem-diem aja? Gitar. Megang gitar dari tadi nggak dimain-mainin, pajangan doang. Ini aku mainin ya. Ya mainin lah. Tapi di dalam hati mainnya. Jadi kalian nggak dengar. Emang bisa mainin, taunya mabuk-mabuk aja nggak sih? Kalau ngomong jangan suka bener dah. Oh gitu, maaf. Walaupun aku Langsung tuh dikonfirmasi. mabuk, tapi kan rajin pelayanan juga. Jadinya kan imbang gitu loh. Emang boleh seimbang itu? Weh, boleh. 50-50. Jadi Ngaku-ngakunya gini. pelayanan, tapi juga mabok. Bener nggak sih kayak gitu? Ya jadi gini nih. Gimana Gini. coba? Jadi gini kelakuan anak pelayanan. Iya. Pagi Prihatin sampai sih aku. sore kuliah, habis itu pelayanan di gereja, habis itu party-party ya. Loh, enak tau. Bikin dosa habis itu taubat besoknya. Jadinya dosanya diampuni gitu loh. Nah, ini nih yang salah menurutku nih. Semua hal dijadiin wajar. Padahal coba bayangin deh, lu udah pelayanan dari pagi kayak kata lu tadi nih ya. Betul. Terus malamnya malah mabok. Itu nggak wajar sih menurutku. Ditutupin, kesannya tuh kayak ditutupin sama pelayanan nggak sih? Betul. Bener nggak boleh gitu. Sebenarnya itu salah cuy. Menurutku ya. Tapi ya udahlah, biar lebih enak beliin lagi satu botol. Enggak gitu juga. Kok Botol apa nih? gitu? Botol apa nih? Nggak gitu konsepnya. Aku Botol tampol nih. takut. Aduh. Tapi itu gitarnya bisa dimainin nggak? Dari Masnya? tadi kayaknya Cuma dipegang doang. Asigan ngomong malah. Iya, ya? masa asik bahas mabuk-mabuk aja. Mendingan kita nyanyi gitu. Lagu apa? Ini aja lagunya. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Udah. Ini lagu sesat. Ya, Kamu ini nggak ngerasa aneh sama lagu ini? Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Yang agak Satu Kristen itu nggak boleh. yang agak Kristen dikit lah. Aku pernah baca nih ada ayat Alkitab kayak gini nih. Kalau nggak salah Matius 1. Tapi bunyinya nggak kayak gitu. Mungkin kalau zaman sekarang bunyinya jadi kayak gini ya. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Tapi Yesus menjawab, yang satu itu tidak boleh. Nggak ada kan kayak gitu? Kayaknya ya betul, nggak ada. Selama aku membaca Alkitab tuh nggak pernah nemu yang kayak gitu gitu. Nah aku pun nggak pernah. Tadi aku juga ngasal aja. Ya, bisa. Oh iya ya. Ya udah deh, kita nyanyi lagu ini aja. Kita nyanyi Tenanglah Gini Hatiku. Gimana? Bisa kan? Lagu rohani itu. Iya. Oh iya. Iya betul. Masa mau yang tadi Biar lagi? tenang gitu loh. Oke. Pukul-pukul Yuk, meja. yuk. Tenang
berdoa dulu. Haleluya. Bapak, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami di saat ini untuk kembali berbincang-bincang tentang apa yang terjadi di dunia kami sebagai pemuda Kristen di saat ini. Kami mohon penyertaan-Mu, biarlah perbincangan kami ini Engkau berkati, biarlah perbincangan ini juga menjadi introspeksi bagi setiap kami pemuda-pemuda Kristen, dan biarlah kami juga bisa mendapatkan berkat dari perbincangan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nyanyi lagi? Apa? Apalagi bingung. Pegang-pegang boleh, boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Ya. Enak juga lagunya ya. Habis doa malah nyanyi itu lagi. Enak lagunya soalnya. Jangan susun, dong. Pak. Padahal tadi kalian marahin aku. Kenapa? Mabuk pelayanan. Malah kalian nyanyi lagu itu. Lah. Gimana ya, namanya juga hidup, cuy. Kan kita cuma nyanyiin lagu Ya. doang. Betul, itu kan Iya, cuma iya. lagu. Cuman lagu doang tapi isinya Aduh. Tapi kalian merasa aneh nggak sih? Apa tuh? Mulai Ya. nih, serius nih pasti. Iya dong. Masih kita mau bercanda terus. Itu loh, kayak sekarang tuh banyak banget nih pemuda-pemuda Kristen terbiasa pelayanan nih hari Minggu. Salah mundur dulu. Hari Sabtu Oh, party, Sabtu. party. Waduh. Nah, Minggunya pelayanan nih. Besoknya party lagi ya. Gimana Oh. tuh? asik dong. Asik sih. Iya, betul, tapi kan kita pelayanan. Kan harusnya kita menggambarkan apa yang kita layangkan gitu loh, layankan gitu loh, layang. Kalau kata orang zaman sekarang tuh work life balance nggak sih? Oh ya. Work life balance. Tapi emang benar sih. Kalau emang menurutku ada harus work life balance. Cuman memang balik lagi kita kan orang pelayanan. Kita kadang jadi contoh orang lain nggak sih? Iya sih, tapi kan Emang kita- aku pelayanan. memang harus pelayanan itu. Terus Kok siapa tuh? Gimana mau bahas apa emangnya? Tadi kamu mau cerita apa? Menurut kamu emang orang-orang kalau misalnya nih kita pelayanan ya kan ya? Kita udah pelayanan, hari Seninnya kita kerja, kita kuliah lagi, Sabtunya malah party. Kayak kamu bilang tadi. Iya Itu dosanya diampunin gak sih kira-kira? Kalau hari Minggu Katanya kita kalau ke gereja. kita menerima Yesus kan diampunin dosa kita. Waduh. Shalom. Shalom, shalom. Siapa nih? Bunda. Bunda. Kak Berlin. Duduk. Mohon maaf, Mari Bunda masuk, dari masuk, mana? duduk, Aku duduk. membiayai siapa? Silakan duduk. Shalom. Shalom. Hai. Shalom. Wah. Mari Kak, gorengannya Kak. Pegang boleh, cium-cium boleh. Ini nih yang baru Tapi- tenar ya. Tapi yang satu itu? Boleh. Tidak. Itu. Makan. Emang satu itu apa Gimana? sih? Apa ini? Kalian lagi Emang ngapain satu sih? apa sih? Kok seru banget kayaknya. Aku ikut nimbrung boleh ya? Kita lagi ngomongin Nggak orang. ada. Nah, gitu lagi. Neng, Diskusi kehidupan ya. sebenarnya kita lagi ngomongin kamu sih. Aku jadi nggak enak. Dienakin aja. Ya. Aduh, sampai batu. Serius. Sawan. Kelapa. Kenapa kalian ngomongin apa sih tadi kok kayaknya Ini seru loh banget? enak banget so. Ini kita Ah, ngomongin iya. pertama Kuenya kuenya enak. enak. Beli Tahu di mana? siapa yang buat? Siapa? Siapa? Coba? Siapa? Ini tangannya penuh dengan kasih dan cinta. Woi, tangan siapa tuh? Kenapa Tuhan yang tangan? buat? Hah? Tuhan yang buat. Itu penuh dengan kasih dan cinta dari Tuhan yang Maha Esa. Aduh, Puji kenapa Tuhan. tanganku malah penuh dengan minyak? Kan digoreng. Minyak. Itu yang sebelahnya. Oh iya, betul Tapi juga. beneran coba enak. Boleh Ini nanti ya. Sekarang. Nanti ya. Nanti gigiku nanti kamu yang Ayo Nanti kamu yang benerin loh. Aus. Enggak, tadi kan dari jauh banget aku dengar gitu kok. Kayaknya ribut-ribut gitu habis nyanyi-nyanyi kemudian ribut-ribut lagi tuh kenapa gitu loh. Kenapa ada yang dipermasalahkan tuh apa? Terus tiba-tiba aku menjadi psikolog. Wah. Yes, amin. Si paling psikolog. Sekolah Si lagi. paling psikolog. Enggak. Kenapa sih? Ada apa sih yang benar-benar ngomong? Ada, tadi tuh kita lagi makan-makan aja, kita bertiga. Terus Joshua tuh ngomong kayak hidupnya dia seimbang. Ini nggak sih dia ngomong gitu tadi? Iya sih. Work life balance. Oh, maksudnya. Oh, iya, iya, work life Party-party. balance, tapi Kerja, work life balance yang istirahat. ini nggak kerja istirahat doang, tapi dia ngomongin hari Sabtu misalnya dia party nih, hari Minggu pelayanan. Partinya party kemana dulu? Ya mungkin sama keluarga, pesta Ah, adat, party family adat. time. Pesta rakyat. Pesta rakyat. Pesta rakyat ya. Gitu. Tapi kamu nggak ke clubbing kan? Aduh.
Ya itu sih yang tadi Nah, kita itu bikin dia. Kayaknya enggak sih. ribut. Kayaknya enggak sih. Kayaknya. Mencurigakan. Loh. Mencurigakan. Clubbing kan? Clubbing ya? Ayo ngaku. Enggak sih, Kak. Nggak boleh banget, nggak boleh sama sekali. Kalau memang mau pelayanan mah pelayanan aja, jangan terus karena pelayanan bilang dosanya diampuni, terus kamu malamnya berbuat dosa. Itu kayak kita sebelum puasa tapi berbuat dosa dulu, kan tetap nggak boleh. Jangan dong kayak gitu. Yang namanya itu tidak wajar, tidak wajar, Oh, jadi yang wajar-wajar aja gitu. wajar-wajar aja. Berarti hidupmu nggak wajar. Tuh, bisa wajar. Sedih lu aku Tapi kan banyak yang kayak gitu, berarti kan wajar kan? Karena banyak yang Oke, yang sedih itu Fenomena di umum teman-teman. nggak sih Nah. sebenarnya? Yang tadi kita Ada omongin. yang wajar. terjadi. Gini. Wajar itu berarti adalah normal. Kalau kalian kita bisa biasa bilang ya. Tapi itu kan sesuatu yang jelas batasnya, hitam dan putih. Dosa dan tidak dosa. Ya kan? Dosa tadi putih ya? Ini hitam. Mana? Oh, kebalik. Ini tidak dosa, di sini dosa. Oke. Gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Sebagaimanapun kita sudah diajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Oh. Di mana yang namanya bait Allah ini harus dijaga dengan baik. Aku udah berasa kayak GSM ya. Jadi anak-anak ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi bagaimanapun juga termasuk juga untuk olahraga, menjaga berat badan, dan aku sudah berdosa sebenarnya tidak menjaga berat badan dan tidak tidur dengan baik, itu sebenarnya saya sudah merusak diri saya sendiri. Silahkan lihat kaca ya. Begitu. Tolong Tapi nanti diedit ya, sekarang Pak. nggak usah diedit, nggak apa-apa. Termasuk dengan minum-minuman keras, party-party, terus besoknya pelayanan. Hidupmu seperti orang yang munafik. Betul. Munafik. Betul. Ya. Dan Tapi- sedangkan Sekarang banyak gak sih Kak kasus kayak gitu? Kayak misalnya Gimana, nih. Misalnya Ntar kami kepala aku sakit. Random juga ya. Pantas aku dari juga tadi pusing. ngomongnya kok bingung dia. Ternyata dia tadi lagi sakit. Heeh. dia sakit. Banyak gak sih sekarang kasusnya misalnya Gimana kayak tuh? orang putus cinta aja nih. Udah mabok-mabok, minum-minum. Padahal kadang ada juga yang belum jadian udah siapa putus nih. Tapi ini kenyataan ya. Ini based on story. Mungkin anak muda tuh seringnya sebelum dan sudah mabok. Sebelumnya dia mabok cinta, setelahnya dia mabok minuman. Asal nggak boleh mabuk janda. bisa aja nih orang. Ini semakin kemana-mana. Aduh, mari kita luruskan. Ya. Jadi menurut Enggak Kakak gimana gitu. Oke. Karena itu hal yang udah mulai kayak Diwajarkan. sebenarnya itu nggak boleh, tapi kan orang-orang mungkin karena perkembangan zaman, mungkin juga seiring usia nggak sih? Usiamu berapa cuy? Usia. Nah, bapak. Aku tahu aku paling muda tapi nggak begitu. Oh, paling muda. Masih ada aku, santai. Dua. Oh, aku masih 24. 19. Oh iya. Nah, kadang 19 tahun yang lalu. Lo tua banget ya, gue 38 dong berarti. Iya kan 19 tahun yang lalu ke 19. busuk. 38. Ya, aku belum sampai Ini segitu. tes psikologi mana? Tapi itu bukti nggak sih kadang orang katanya semakin 21 tahun ke atas tuh makin mengenal kehidupan yang dewasa. Betul. Dan katanya hal-hal kayak gitu yang tadi kita omongin nih, itu katanya hal yang wajar di dunia kedewasaan ini katanya. Itu loh yang kita bikin bingung gitu. Oke. Jadi gini teman ya, kita masuk yang serius daripada nanti diseriusin orang kan. Iya. Gitu. Mana bagus dong gimana sih? Iya, memang. Jadi gini, yang namanya wajar sekarang kita ngomong ini tuh adalah hal yang diwajarkan. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu hal yang diwajarkan. Dosa yang kemudian diwajarkan menjadi hal yang normal dan jadi budaya. Di setiap adat kita di Indonesia ini kan semuanya apapun selalu dimulai dengan minum. Untuk Ya. bisa ngobrol dengan jujur pun kadang-kadang orang harus Butuh dicekoki dengan minum. baru dia bisa ngomong dengan benar. Air putih, tolong jangan menggiring Katanya opini. Gitu. Jadi kenapa sekarang harus kita berbalik arah dan fokus untuk pelayanan, yaitu karena lagi-lagi kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah gereja. Ingat lagunya? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Apa? Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya.
Ciptaan Kan ada Tuhan, ditulis tuh ya. Walaupun aku sendiri pun nggak tahu itu, bukannya nggak tahu, mohon maaf, saya juga masih berlandaskan itu ya gitu. Soalnya kalau di gereja aku diajarin lagunya Glory to the King doang. Wow. Kayaknya beda gereja kita. Kayaknya bukan gereja saya. Itu mah banyak. Itu gereja di salah satu deket jembatan di Yogyakarta. Waduh. Jembatannya lagi Warnanya apa ya? Dulu merah sekarang hijau. Iya betul. Yang merahnya lagi diperbaiki. Waduh, Apa itu? ikutan. Cuak coy. Nah itulah makanya kenapa nggak boleh diwajarkan. Mungkin teman-teman hari ini aku ada di sini bisa kali jawab satu-satu dari kalian mau tanya apapun. Boleh tanya sebanyak-banyaknya, tanya sebrutal-brutalnya. Semoga aku menjawabnya tidak brutal ya guys. Aku mau Gitu. nanya. Gimana? Aku mau nanya penyebab kenapa anak muda zaman sekarang, khususnya anak muda Kristen ya, pemuda Kristen, kenapa ada kecenderungan untuk kayak clubbing, pokoknya mencari kesenangan dunia yang sesaat itu, meskipun kita terbiasa pelayanan, ya dong, iya kan, Ya, terbiasa benar. pelayanan, Karena sesaat. ya, tapi masih kayak gitu, itu sebenarnya kenapa kak? Umumnya tuh Mencari apa mungkin nyari lampu gemerlap, padahal di gereja juga lampu oh ada. iya, ketuk kayak ketuk. Wah, aku mau menjelaskannya. Jadi gini, itu semua akhirnya aku bilang itu tergantung pada usia. Lagi-lagi usia, di mana usia-usia kalian ini orang usia-usia yang baru mencari validasi. Validasi. Walidasi. Validasi. Kalau wali. Oke, validasi. Validasi. Wali. Jadi itu semua kalau aku yang lihatnya adalah memang teman-teman ingin dianggap pintar, dianggap gaul, dianggap oke, dianggap mampu untuk semua itu. Itu yang aku alami dulu juga seperti pemuda Kristen ya. Pagi jadi GSM, malam adep. Dulu apa sampai sekarang? Enggak sekarang dah. Puji Tuhan sudah bertobat dan murni bertobat. Waduh. Mantap. Cuman saya tetap manusia. Oke. Jadi itu kenapa teman-teman semua kalau misalnya secara kekristenan itu adalah teman-teman belum sadar bahwa sesungguhnya kita kalau memang sudah berpelayanan itu memang harus berpelayanan yang utuh. Secara Kristen harus mampu membedakan. Di dalam buah kasih kan kita juga ada tuh namanya pengendalian diri. Nah, usia-usia remaja Kristen saat ini belum mengenal betul buah kasih. Buah kasih atau buah kok? Buah roh, maaf. Buah kasih mah. Kasihnya di dalamnya ya. Belinya di toko buah. Iya lagi. Buah roh. Makasih ada dibenerin ya. Jadi buah-buah roh itu salah satunya adalah yang paling besar pengendalian diri dan itu hal yang paling susah. Wah. Apalagi untuk usia kita ya gitu. Usia lu, Usia gue. Waduh. gua udah tua. Gua masih tua. Maaf, Bun. Masih. Iya gitu. Itulah kenapa yang namanya secara ini secara kekristenan dan remaja itu kita semua memang belum menguasai yang namanya pengendalian diri. Begitu. Jadi emang usia kita itu usia membutuhkan pengakuan gitu nggak sih Kak? Dari Yes. banyak orang. Yes, salah satunya dengan cara itu malam party, besoknya pelayanan dan menganggap bahwa itu Wajar. adalah hal yang wajar. Wajar. Kalau nggak ikut itu kayaknya nggak seru. Padahal kita sendiri tahu kita itu berdosa melakukan itu. Begitu deh. Oke. Itu make sense sih gitu. Tapi pernah nggak sih kakak mikir, kan tadi kita ngomongin kita nih, kita ya, Iya. jiwa-jiwa kaum jiwa muda, berbadan jompo, Iya lagi. Ya lagi gue lagi mat. cuma jiwanya yang muda, badannya jompo. Nah, Yes. yang katanya emang lagi fasenya seperti itu, mungkin fase ya kita ngomonginnya ya kadang. Yes. Tapi pernah nggak sih kak, atau mungkin sepengetahuan kakak ada nggak sih, mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang dulu dia hidupnya dalam sebuah keduniawian, tapi abis itu dia tobat gitu. Bisa mikir Dia, bisa aja. Oh salah ya. Nggak usah. Maklum ketua drama. tapi abis itu dia ninggalin. Penuh dengan drama hidup gue. Siapa tahu di dalam drama juga ada. Nggak, tapi maksudnya ada nggak sih? Termasuk salah satunya itu pernah baca nggak yang dia adalah itu Tuhan kan pernah bilang yang waktu dia mau dipukul batu
Oh, mau dirajam. Ya itu ada kan? Ah. Ada siapa itu? dipukul batu dirajam. Dirajam batu yang Tuhan Yang bilang ini kan, siapapun yang yang wanita antara itu. kalian semua yang Wanita. tidak berdosa itu kan seorang yang maaf ya binal. Iya, enggak tahu. Jadi dia kan binal ya tuh ya, dia Pelacur gitu. pelacur gitu kan, dan orang-orang mau menghukum dia. Ya. Tuhan bahkan bilang siapapun di antara kita yang tidak berdosa boleh melempar dia yang pertama Iya, kali. iya. Tapi nggak ada yang katanya nggak ada yang nggak lempar, kan. Mungkin batunya habis. Nah, gitu. habis itu kan orang itu juga akan Jadi nggak apa, dilempar. bertobat kan. Jadi siapapun itu tanpa harus menyebutkan tokoh Alkitab pun dia sendiri juga sudah bertobat. Seperti itu. Jadi nggak perlulah kita menunjuk siapalah namanya. Itu termasuk Yunus di perut ikan. Pam. Dia Itu kan ikan apa sih andalan dia kalau boleh tahu? Paus apa hiu? Hah? Paus. Jangan pesut lagi. Dugong. Berasal dari Kalimantan ya. Dugong. Nah itu termasuk kan dia kan melakukan hal yang tidak mau disuruh Tuhan kan. Ya. Termasuk dia mau melenceng, kemudian dia ternyata memang Tuhan harus suruh balik, dia akan balik seperti itu. Ya tokoh-tokoh Alkitab yang gue tahu ya, gue juga mohon maaf nih harus masih belajar. Saya masih harus terus belajar untuk tentang Iya. tokoh-tokoh Alkitab. Tapi gara-gara kabar yang Jelas. tadi aku juga baru ingat sih, guys, yang soal apa namanya yang apa maaf Dimaafkan kok. PSK itu apa namanya? Akhirnya dia mau dirajam tapi Tuhan bilang siapa yang nggak berdosa boleh lempari dia duluan. Betul. Tapi di situ kan sebenarnya itu ngenain ke orang-orang kayak Betul. poinnya tuh yang aku lebih dapat sebenarnya kita tuh jangan ngehakimin orang dulu gitu loh. Betul. Setiap Betul. orang punya ceritanya masing-masing. Betul. Cuman jangan lupa juga untuk kita saling mengingatkan karena kita kan harus menegur. Iya, betul. Siapapun yang berbuat dosa kita harus tegur. Secara pertama adalah 4 mata dulu. Kemudian kalau nggak bisa 4 mata baru dibawa ke yang lebih banyak 2 atau 3 orang. 2-3 Setelah tidak orang. bisa 2-3 orang baru kita ke yang lebih besar lagi. Itu cara Tuhan menegur kita. Jangan sampai nanti Tuhan yang nyentil. Wah, Wah, bahaya. itu berat. Lebih Atau- bahaya. Berat itu. Atau mungkin zaman dulu cara orang negur emang lempar batu gitu. Oh iya, betul juga. Makanya orang itu Zaman lempar sekarang kan itu udah ada hukumnya kan, main iya. hakim sendiri. Oh iya. Kalau bahasa Belandanya Ehrenrechting. Paham banget. Barusan apa ya? Aku pusing. Gitu deh. Jadi kalau tokoh-tokoh Alkitab sih ya seperti itu yang aku tahu. Makanya ada lagu yang domba binal apa? Ada ya? Domba binal. Ada kayak kalau nggak salah. Domba. Itu Apa tuh domba ayatnya? kayaknya nggak Jadi lolos domba binal. sertifikat. Domba binal. Ada ayat kayaknya ayat. Bukan. Domba binal. Kayaknya bukan domba. Domba yang hilang Gak nggak? make sense domba binal. Ada coba deh Eh, ayatnya. Mungkin domba ada itu teman-teman terkenal yang baik. Makanya disebut domba. Kenapa nggak Ada. Apa? Aku lupa. Itu Coba. apa? Pokoknya ada. Coba deh cek ya teman-teman. Coba semua nih, aku cari cari nih ya di Google mana nih Searching HP. Ada enggak? Coba searching. Type lagu, type Ini ayat. HP Ini loh. Oh ini nih. Nah yang Oh, ini. bukan. Tuh. Coba kita HP cari. siapa? Habis apa ya? Ini HP gue. Itu HP saya Luar juga. biasa ya. Oh, ini HP Anda juga. Tapi mati baterainya. Kita ada. cari domba. Apa domba apa kan? Domba binal. Domba binal. Gak ada cuy. Gak ada. Adanya Itu domba ayat. pakai kacamata hitam kali. Ada. Oh iya domba binal yang sesat. Kan bener kan gue bilang apa? Oh ini tuh kayak apa ya sindiran gitu ya pada Yes, zaman dulu. betul. Oh aku nangkap. Mungkin maksudnya domba binal tuh kayak emang kasar ya kedengarannya ya. Kasar. Tapi itu maksudnya mungkin domba itu kan sesuatu yang dalam Alkitab dipandang suatu yang polos, suci, baik hati. Dan dia disebut binal tuh mungkin karena itu Karena kali ya. kelakuannya yang binal, maaf ya. Tapi memang kayak gitu. Kita termasuk orang-orang yang kalau malamnya party, malamnya boleh dibilang nggak sih having sex, free sex segala macam itu cukup namanya binal. Binal. Binal enak kali ya ngomongnya ya. Berakhiran dengan L itu selalu enak. Gitu. Maksudnya ya itu. Makanya tadi itu kalau memang jadi orang bertobatlah dengan benar. Benar. Serius. Jangan Gitu. tobat dosa. Ya itu namanya tomat. Oh, Oh iya betul. Tobat terus Kuman. gitu. ikan hiu makan tomat. I Cakep. love you so much. Jangan keluar dari sini nanti kita I love you semua. Nah, Oke. kalau di dunia kita yang kayak gini Kak Berlian, punya nggak sih ayat pedoman untuk memimpin kita atau paling nggak kadang inget nih di hari-hari kita kayak misalnya ada teman ngajak misalnya nih teman saya yang kacamata hitam satu ini si Sian dia Jawir jatuh satu ini Jawir. ngomong, Jawir itu apa sih? Ireng Jawa wirausaha. Jawir cocok juga. Ya maksudnya ada nggak sih ayat yang kayak misalnya setiap hari misalnya teman saya ngajak
ayo clubbing ya cuy, ayolah so suci banget loh. Kita jadi keinget kayak oh kita tuh mestinya harus berbuat baik, karena kan kadang manusia tuh diingetin sekali susah, tapi kadang kalau dikasih Alkitab langsung oke, stop, langsung stop. Pernah nggak sih kayak gitu? Sering banget kayak gitu kan. Yang pasti aku selalu pegang dan aku selalu ingat adalah Yakobus 4 ayat 17. Ayo coba Gimana cari. Lah HP ku hilang. Cari kalian. Mau aku bacakan nih. Yakobus 4 ayat 17. Siapa nemu dulu nanti aku kasih Nih, beng-beng. gila udah kukuningin loh. Wah, kan? Berarti udah pernah nih aku Udah baca. pernah baca. Coba dibaca Kak Wira. Jadi stabilo nih. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oh iya cuy. Jadi tahu kan? Iya, Kita cuy. semua tahu bahwa melakukan Bener, party malam kemudian besoknya pelayanan itu dosa. Tapi kita tetap melakukan. Itu kita udah tahu kalau itu salah, tetap kita lakukan. Terus kita tahu berbuat baik seperti misalnya ada kita harus berpelayanan, kita lakukan tapi kita tetap berbuat dosa, itu tetap dosa hitungannya. Jadi itu garis yang jelas antara dosa dan tidak dosa. Termasuk teman-teman untuk berbuat di luar itu seperti tadi, pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Bahas sembarangan kau cium-cium, pegang-pegang. Sinamotmu mana? Sinamot. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Tapi sinamotnya jangan lupa. Jangan murah nggak sih? Tuh. Aku selalu bilang sama teman-teman untuk ini jadi cewek, khususnya untuk cewek ya. Kayak kemarin deh di KDM waktu ada cerita dokter Adelina itu datang bilang kan bahwa memang naturnya perempuan itu akan dikejar-kejar oleh laki-laki. Bahkan secara maaf ya, sel telur itu akan dikejar-kejar oleh sel sperma. Biologi. Betul. Ingat itu biologi. Betul. bukan teologi. Bukan teologi. Gue siram loh. Gue bingung gue itu. Tapi itu secara biologi seperti itu. Jadi makanya kenapa jadi cewek itu tidak boleh yang gesek sana, pegang tangan lakinya dengan sembarangan, atau misalnya dengan alasan kan kita hubungannya cuman kakak adik, abang adik, kakak. Tidak ada di antara hubungan pria dan wanita, tidak ada gairah, itu tidak mungkin. Seperti itu. Jadi teman-teman, bagaimana perempuan itu harus tetap menjaga tubuhnya supaya dia penuh dengan Holy Spirit, Wah. Roh Kudus yang menjaga kita. Gitu, supaya tidak ada yang namanya juga laki-lakinya melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Seperti itu. Aku selalu ngomong bahwa kita tetap harus menjaga tubuh kita ini sebagai bait Allah. Bait Allah itu ya sudah namanya bait, di belakangnya ada kata Allah. Maka Allah yang akan berkuasa dalam diri kita. Maka kalau pelayanan percuma juga kalau mulai dari jam 8 sampai setengah 7 kau ada di gereja, besoknya kau sudah ada di Holy Week. Itu tidak mungkin. Kalau 8 sampai setengah 7 dia juga cuma duduk doang. Nah, Iya, nggak yang apa-apa. Aja sih. Iya. Siapa tahu numpang wifi. Nah, siapa Waduh. tahu Iya. kerja di sana kan. Nah, beda dengan misalnya dia bekerja, Oh, oke. rezekinya di situ. Cuman ada juga yang akhirnya tidak tahan dengan itu dan keluar. Termasuk saya ketika saya bekerja di bidang yang begituan, dalam arti maksudnya pariwisata. Oh, sorry. Itu Ya. sangat Iya, dekat pariwisata, ya. dengan dunia malam. Iya juga sih. Karena Ya, bukanya sampai termasuk malam. juga dengan pink tourism. Wih, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Pinturism. Pariwisata soal itu. Wah. Ada ya? Oh ya. Belum pernah denger. Ini serius. Ya, aku baru tahu. Itu benar. Dan makanya kenapa aku keluar dari situ, karena aku nggak tahan. Termasuk dengan hubungan antara mencari sugar daddy menjadi sugar baby, itu semuanya ada di situ. Dan Padahal itu hal yang wajar di dunia. Di dunia itu aja. Sering dilakukan. Nah, kebanyakan kan bilang orangnya wajar dan normal, tapi bagiku tidak. Secara moral, Ya. aku tidak tahan. Makanya kenapa hal itu aku menjauhi hal itu, kemudian memang mencari Tuhan di sini. Gitu. Orang mungkin aku tidak perlu tahu ya. Ini baru pertama kali ngomongkan ke gereja ini. Kalau sama orang-orang tourism itu bukan hal yang bukan. Bentar, aku ralat. Jadi rahasia umum, alias semua orang udah tahu. Di industri Dan itu itu udah berat. ini ya. Semua orang udah tahu, hanya kadang-kadang kita tutup mata, tutup telinga. Bukan lagunya Malik and the Essential ya. Aduh. Buka mata, hati, telinga, itu kan bukan. Ini kebalikannya. Seperti itu. Jadi
hal itu diwajarkan dan menjadi budaya. Padahal kita tahu sendiri itu semua adalah dosa. Dosa. Makanya mereka yang sudah berbuat dosa malu dan nggak pernah datang lagi ke gereja, bahkan menjauhi yang namanya doa, bersekutu, beribadah, melayani gitu. Betul. Cuman ingat lagi bahwa Tuhan menerima kita yang sudah bertobat. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu makanya kita ini kan kenal dengan namanya Trinitatis ya. Ada 3 kan? Yang nggak semua orang tahu bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu kan sebenarnya kalau kita mengetahui itu adalah satu. Tapi bagaimana cara mereka itu 3 entitas ya? Udah kayak jurnal Risa entitas. Gitu lagi ya, keliling taman gitu. Itu adalah yang menaungi kita menjadi seorang Kristen yang baik. Tahu kan Kristen itu apa? Pengikut Kristus kan. Jadi kita sebisa mungkin menjadikan diri kita itu sebagai pengikut Kristus yang baik, yang walaupun tidak sempurna tapi kita mendekati karena kita ada semuanya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini masih yang minum-minum, terus abis itu masih main sana sini, termasuk datang ke klub-klub segala macam. Mungkin yang boleh cuman klub golf dah. Aduh, klub futsal juga. Oh ya boleh. Untuk klub-klub yang ajeb tuh, tolong ya, tolong Jos, jangan lagi. Oh ya, ini BTW teman saya ada yang nanya nih Kak. Dia kan punya kebiasaan itu clubbing itu Kak. Teman saya pengen berhenti tapi gimana caranya Kak? Oke. Ya jangan datang, selesai. Langkah-langkahnya ya. Iya juga. Langkah-langkah. 1, doa. Oke. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus untuk lagi-lagi adalah mengingatkan kita bahwa kita harus diselubungi dengan yang namanya kebaikan, dijauhkan dari segala mara bahaya, segala perbuatan jahanam. Jahat. Itu kayaknya terlalu keras ya kalau ngomong jahanam. Kayak 2 babak kami gak sih? Yes, jauhkanlah Kami daripada dari yang yang jahat. Nah, itu. Makanya dudukku jauh darimu. Mohon maaf, deket kayaknya ya. Si jahat. Dihalangi Itu. kahon. Yang pasti berdoa dulu. Oke, berdoa. Buat teman-teman tahu, dulu aku zaman SMP suka ke klub Ngapain? Klub futsal. nari. Oh, klub nari. Klub nari. Klub bener. Zaman dulu masih ada di Amplas tuh, ada satu gitu, dan undangan teman untuk untuk apa tuh? Ulang tahunnya dia, dan itu dilakukan di klub itu. Coba deh cari, aku lupa namanya, itu klub apa? Sebenarnya di Amplas, di dalamnya, sebelahnya XXI itu loh, yang sekarang jadi KOI. Koi, gitu. Buset, klubnya kecil banget berarti. Ya Koi itu. kan cuma segitu doang. KOI itu kan air tuh loh. Aduh, ikan koi. Ikan koi. Nah itu, jadi dulu aku gitu, terus habis itu ternyata time zone. memang itu salah. Oh, time zone. Dan akhirnya memang bertobat sampai sekarang udah nggak pernah sama sekali. Dan sekarang semua teman-teman juga udah tahu bahwa itu salah. Akunya sendiri bertobat dan berpaling menjadi ternyata lebih enak ada di bait Allah daripada di bait yang lain. Gitu kan. Itulah makanya sekarang itu kalau memang teman-teman mau itu berdoa dan kemudian lakukanlah. Percuma kalau kita sendiri berdoa doang tapi kita sendiri tidak melakukannya, aku cuma berdoa terus habis kuserahkan semua kepadamu Tuhan, tiba-tiba buka mata ada ini, yuk hari ini kita ke klub yuk kita miras, oke. Terus berangkat, itu sama aja bohong dan munafik. Gimana Tuhan mau ngasih kita pertobatan, mau inikan pertobatan kita kalau kitanya sendiri Kayak masih niat gitu hasilnya. gitu. Jadi yang paling penting untuk kita ini kita harus mawas diri. Yes. Dan yang paling penting waspadalah. Waspada. Sudahlah. Bang Napi. Sok banget. Bang Napi harus nonton ini. Oke. Yang penting adalah pengendalian diri. Ingat tadi ya, buah roh ya, bukan buah kasih ya. Buah roh. Sampai kesedek aku. Gitu deh. Ada lagi pertanyaan temennya mungkin? Udah nggak ada sih ya. Ini pasti emang hal tobat yang sih. ini pasti emang hal yang mungkin buat teman-teman yang udah terjerumus juga atau mungkin kita yang udah pernah dalam karya udah pernah mengalaminya juga mungkin hal yang sulit ya buat berhenti. Tapi ya kayak kata Kak Berlian tadi, mungkin yang penting kita bisa saling
ngingetin, Yes. saling mendoain. Dan Betul. kalau menurutku kalau emang kita udah terjatuh sih, kita jangan pernah ragu untuk kembali ke jalan yang benar. Yes. Karena kadang yang nutupin kita untuk berubah jadi lebih baik tuh kita ragu untuk masuk ke tempat yang benar. Jadi ya udah kita kan stuck di tempat yang salah aja Yes, gitu. betul. Hmm. Terus jangan pernah merasa bahwa Tuhan aku sudah berdosa makanya aku nggak pantas untuk masuk gereja. Tidak. Karena kalau kita memang mengaku dosa dan kita bertobat, mari langkahkan kakimu untuk masuk ke gereja, untuk beribadah dan kembali betul-betul untuk memohon Tuhan. Dan aku yakin itu jalannya amat sangat berat kalau teman-teman tahu. Gitu. Memikul salib itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Itu menjadi seorang Kristen itu tidak gampang. Seperti itu. Aduh, ini dari tadi kita ngomong kayak gini, telingaku panas ya. Pasti juga banyak yang telinganya panas. Panas. Gak usah jauh-jauh lah. Kesindir. Contohnya Kania nih sukanya PHP-in cowok. Oh, kata siapa? Ya. Anda juga mendua kan? Hubungan satu belum selesai udah mulai hubungan yang balik lain. lagi, Itu ya. sudah dosa. Tidak mendua. Tidak boleh. Saya men-10. Jadi lipat gandakan. 5 kali Itu lipat. talenta sih yang harus Iya. Wah, Iya, bukan itu bukan talenta dosa. saya. Itu talenta saya. Nah, itu bentuk talenta itu. Iya. Ya. Waduh, ngeri banget. Ya kan talenta itu kan bisa kita gunain dengan baik, itu pilihan kita mau gunain dengan baik atau enggak. Tidak, yang namanya talenta itu tetap baik. Aduh. Kalau sudah yang Kalau kayak orang gitu ini jatuhnya, makanya suka yang buat yang jahat kan. itu nggak boleh ya, Nggak boleh, Jos. nggak boleh. Adik-adik di rumah jangan boleh. Jangan lakuin. Jangan lakukan. Don't do that at home. Oke, jadi closing statementnya dari kakak apa sih tentang soal bagaimana menjaga diri dari pergaulan yang seperti itu kak? Tuh. Oke, closing statement. Udah kayak apa aja. Jadi teman-teman kalau memang mau untuk pelayananlah yang betul, jagalah dirimu, jagalah bait Allah yang ada dalam dirimu, dan juga kendalikan dirimu dari segala macam dosa dan tindak tanduk kejahatan. Kalau memang nggak bisa, silahkan langkahkan kakimu tetap ke gereja dan minta Tuhan untuk menyelubungi kita dengan segala perbuatan baik, menjauhkan diri kita dari yang namanya mara bahaya dan kejahatan. Itu dia. Tapi kita juga harus effort. Yes, Ya, semua itu. betul. Ingat kata-kata Mother Teresa, Apa tuh? ora et labora, Artinya berdoa dan bekerja. Bekerja ini bukan berarti hanya di kantor, tetapi juga bekerja untuk mengusahakan itu doa terjadi. kita itu diusahakan. Yes, yes, Biar begitu. mujizat terjadi. Amin. amin. Oke. Kalau begitu. Udah ngomong holy ya, semoga itu juga jadi berkat sih ya obrolan Ya, semoga obrolan. holy gitu ya. Yes, semakin suci seperti orang Jawa Tengah ya. Apa? Di Kudus. Sudah tertebak gimmicknya. Udah mulai dapat. Oke, biar kita lagi ya. Boleh kali ini kan aku teman-teman sendiri suka supaya juga semuanya pelayanan dengan bagus, tidak lagi talentanya macam kayak gitu. Memang. Boleh kali ya kita doa bareng-bareng. Habis doa emang kita enaknya nyanyi juga nggak sih? Nyanyi Oh, apa sih lagunya? Apa? Itu ada lagunya kayak tak mau ku hidup bagi Oh. dunia ini. Boleh. My choice. Cocok Boleh, tuh. boleh. My choice. My choice. My choice. My choice. Yuk, My kita- choice, my adventure. My choice. Aku suka kaget-kaget loh. Kembaranku ini ngomong. Oh, kembaran. Datang ke sini ketemu kembaran. Emang. Doa. Baik. Oke deh. Boleh ya, aku bukan bantu sih, aku pimpin teman-teman untuk berdoa. Ada apa? Malam hari ini. Malam. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, mengucap syukur bahwa pada malam hari ini, pada kesempatan ini ya Tuhan, di tempat yang sungguh sangat indah ini, kami ditemukan untuk dapat berbincang-bincang dan menyadari bahwa dosa itu sungguh perbuatan yang jahat bagi kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, masing-masing dari kami agar kami bertobat dan kembali ke jalan-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi bait Allah-Mu yang bisa menjaga diri dan menjauhi semua larangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami serahkan semua kehidupan kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami sungguh mendukakan hati-Mu Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, dan buatlah kami menjadi anak-Mu yang sesungguhnya, yang melayani Engkau dan hanya untuk-Mu saja ya Tuhan, agar kami
benar-benar menjadi pelayan-Mu yang tidak pernah berpaling dari-Mu, hanya mempunyai satu tujuan di hidup kami, yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Tuhan, dan lingkupi kami dengan kebaikan dan kebenaran, agar nama-Mu saja yang dapat dimuliakan melalui pelayanan kami. Kami berdoa ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. Amin. 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 Terima kasih banyak untuk perbincangan ini, Terima Kak. kasih. Sangat Terima sangat kasih. memberikan insight. Aku kira tadi datang-datang cuma mau ngabisin kue doang. Justru malah aku Habis. Aku boleh minum ya? Boleh dong, sambil nyanyi ya. Oh, Minum. sambil nyanyi. Aku juga sambil Nanti kesedap. Waduh, jangan dong. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi apa tadi, berkat, Berkat. jadi introspeksi juga Yes. buat teman-teman, buat kita di sini juga. jadi insight juga Iya, ya. insight. Oke. Dan semoga teman-teman banyak yang ini ya, sadar bahwa hidup melayani itu harus sesungguhnya adalah menjadi yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Ayo kita nyanyi. Nyanyi dong. Mana musiknya? Pilihanku. My choice. My choice. Tuhan yang mulia turun ke dunia
Sampai jumpa lagi di Igen Talks berikutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.